Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sinta Ayu Cindana, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai teori komunikasi antar pribadi. Outline yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah definisi komunikasi antar pribadi, kemudian perbedaan pokok antar pribadi komunikasi, non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi, kemudian membandingkan hubungan komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi, sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi, serta fungsi komunikasi antar pribadi. Ya, langsung masuk saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi komunikasi antar pribadi. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau kadang-kadang lebih yang saling tergantung atau saling keterkaitan. Analisa dari komunikasi antar pribadi ini meliputi yang pertama tingkat kultural, sosiologis, dan juga psikologis. Di mana pada analisis tingkat kultural kita menjelaskan tentang kerangka kerja komunikasi, di mana tindakan, postur, gerak, isyarat, nada suara, ekspresi wajah, penggunaan waktu, ruang, dan materi, dan cara ia bekerja, bermain, dan mempertahankan diri itu juga merupakan definisi dari komunikasi antar pribadi. Dilihat lebih jauh lagi, kita tinjau dalam analisa tingkat sosiologis di mana prediksi komunikator tentang reaksi penerimaan atau receiver terhadap pesan-pesan yang disampaikan didasarkan pada keanggotaan penerimaan di dalam kelompok sosial tertentu. Di mana tingkat sosiologis ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui nilai-nilai tertentu di mana individu itu menganutnya dan pada waktu mana nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan arahan perilakunya. Kemudian pada analisis tingkat psikologis lebih ke dalam diri sendiri, yaitu dua orang yang saling berinteraksi dan mendasarkan prediksinya mengenai satu sama lain, terutama pada data psikologi secara khusus yang menegaskan bahwa mereka mengenal satu sama lain. Ini merupakan definisi-definisi komunikasi antar pribadi yang ditinjau dari beberapa aspek. Menurut Joseph A. De Vito dalam buku The Interpersonal Communication Book pada halaman 4 menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi ini adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Ini yang melandaskan bahwa komunikasi antar pribadi itu yang bersifat personal dari diri sendiri yang berefek pada interaksi ke lawan bicara atau lawan komunikatornya. Perbedaan pokok antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi non antar pribadi didasarkan pada tingkat analisis kultural dan sosiologis, sedangkan komunikasi antar pribadi didasarkan pada tingkat psikologis. Komunikasi antar pribadi ini merupakan bentuk komunikasi yang terutama diatur oleh norma relasional dan relation norm. Komunikasi antar pribadi biasanya terjadi dalam kelompok yang sangat kecil. Ini tidak berarti bahwa bentuk komunikasi tersebut tidak dapat terjadi dalam kelompok yang lebih besar. Namun demikian, norma-norma hubungan dikembangkan dan dipelihara hanya pada hubungan yang dekat dan lebih akrab. Untuk itu, begitu ukuran kelompok menjadi bertambah besar, maka komunikasi menjadi lebih formal dan kurang bersifat pribadi. Beberapa hal juga dapat mempengaruhi perbedaan antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi, yaitu dari norma dan aturan yang terbentuk dalam suatu masyarakat tersebut, kemudian komunikasi lebih bersifat pribadi antara beberapa personal, dan juga norma yang mengatur komunikasi antar pribadi itu lebih fleksibel pada kelompok-kelompok orang tertentu. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai membandingkan hubungan komunikasi non antar pribadi dan juga komunikasi antar pribadi. Menurut Miller dan Steinberg yang memetakan atau membaginya dalam 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu pembentukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan. Pada hubungan non antar pribadi kebanyakan peraturan-peraturan dibuat oleh sekelompok orang yang dikenakan pada pihak lain. Misalnya para perwira militer dengan pangkat yang paling tinggi tidak berdaya mengenai hakikat peraturan yang mengatur tentang hubungan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut juga disusun secara historis dan memang sudah disiapkan sejak awal berdirinya.
Kemudian yang kedua adalah kriteria untuk menentukan hubungan tersebut. Pada hubungan-hubungan komunikasi non antar pribadi, kriteria ini umumnya ditentukan dan diatur oleh tujuan-tujuan dari kelompok di mana individu itu berada. Misalnya di sebuah perusahaan, orang-orang tertentu dianggap menjadi manajer dan yang lainnya sebagai karyawan atau pelayan yang melayani manajer tersebut. Di mana kriteria ini untuk menentukan posisi dalam hubungan komunikasi antar pribadi itu. Individual di dalam hubungan. Bila dibandingkan pada hubungan komunikasi antar pribadi, pilihan atau selera pribadi pada hubungan non antar pribadi secara relatif itu adalah terbatas. Pada hubungan non antar pribadi, pernyataan individual tidak diberi kesempatan karena dapat mengganggu stabilitas hubungan. Penekanannya terletak pada persamaan bagaimana orang dapat mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang terlebih dahulu sudah diterapkan. Sebaliknya, pada hubungan antar pribadi, penekanannya terletak pada pernyataan atau pendapat yang berbeda dari individu. Tidak hanya kebebasan pribadi diterima, tapi juga didorong dan juga dikembangkan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi. Sebenarnya sejarah komunikasi antar pribadi ini sudah ada sejak tahun 1960-an, di mana studi komunikasi ini berkembang secara besar-besaran di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1970-an, studi mengenai komunikasi antar pribadi telah diterapkan sebagai bidang utama studi-studi bersama dengan komunikasi massa di Amerika Serikat. Tidak demikian halnya di Eropa, Asia, Amerika Latin. Bahkan saat ini di luar Amerika Serikat, studi mengenai komunikasi antar pribadi menjadi bagian ilmu-ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi, serta memiliki label pengenal yang berbeda. Pada tahun 1980-an atau tepatnya awal tahun 1980-an, studi komunikasi antar pribadi ini dicirikan oleh sejumlah perspektif teoritis yang baru dan segar, di mana beberapa dari konsep dan teori ini mempunyai pengaruh penting pada waktu itu ialah coordinate management of meaning, kemudian uncertain reduction, confusion and delism, dialektika teori, dan beberapa teori-teori lainnya yang mendukung komunikasi antar pribadi tersebut berkembang secara pesat. Baik, berikutnya adalah fungsi komunikasi antar pribadi. Menurut definisinya ya, fungsi itu adalah sebagai tujuan di mana komunikasi ini digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi komunikasi antar pribadi ini meliputi dua aspek utama, yaitu pengendalian lingkungan melalui compliance, dan yang kedua adalah pengendalian lingkungan melalui penyelesaian konflik. Pendekatan non antar pribadi terhadap compliance yaitu fungsi komunikasi antar pribadi. Bila kita tinjau dari pengendalian lingkungan melalui compliance, saya memberikan salah satu contoh atau salah satu studi kasus di mana bila salesman itu sadar bahwa produk yang dijajakannya sukses bila sekali-kali ia digunakan pendekatan antar pribadi. Melalui pendekatan antar pribadi, ia akan bertanya secara sadar maupun tidak sadar. Pertanyaan adalah sebagai berikut: bagaimana orang itu merespon pesan-pesan yang saya sampaikan? Dalam hal ini, beberapa orang berbeda dari pelanggan saya. Bagaimana saya dapat mengubah strategi komunikasi saya untuk yang disesuaikan atau mengambil keuntungan dari perbedaan-perbedaan tersebut? Ini merupakan ciri-ciri pendekatan komunikasi antar pribadi di mana meninjaunya dari compliance yang ada. Yang kedua adalah pengendalian lingkungan melalui penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik atau conflict resolution terjadi apabila dua atau lebih pihak yang bersaing mencapai penyelesaian tentang alokasi beberapa sumber yang bersifat fisik, ekonomi, dan juga sosial. Penyelesaian ini dinilai secara relatif adil oleh pihak yang bersaing. Nyatanya, situasi semacam ini mengharuskan para komunikator menerima sesuatu yang kurang dari beberapa yang seharusnya. Jadi, apa yang akan diterima tidak sama dengan apa yang diinginkan. Tidak satupun pihak benar-benar berhasil dalam melakukan pengendalian lingkungan. Namun demikian, hasil kompromi menyisakan masing-masing perasaan sebagai sebagian berhasil. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi antar pribadi ini lebih ke personal dari individu sendiri, yaitu menyelesaikan beberapa masalah dan juga mengembangkan dirinya dalam segi komunikasi. Mungkin dapat disimpulkan akhir mengenai komunikasi antar pribadi ini lebih ke personal atau individu masing-masing, di mana itu menggambarkan bahwa cara kita berkomunikasi dapat memberikan efek kepada lawan bicara dan juga dapat mengembangkan diri kita sendiri sebagai komunikator yang handal.
Itu saja presentasi dari kami sebagai penyaji dari kelompok 1 mengenai komunikasi antar pribadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.